Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak, saudara-saudari di hari ini? Apakah bangun dengan semangat untuk menjalani hari ini? Kiranya hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita semua ya. Mari kita memulai persekutuan doa pagi kita saat ini dengan menaikkan lagu kita, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tualannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah-Nya sejahtera yang Kau beri. Tuhan Pencipta Semesta. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada, yang terlihat maupun tak terlihat di dalam kehidupan di dunia ini. Juga setiap kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mencipta serta memelihara hidup setiap kita. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu yang kami naikkan. Juga Tuhan, biarlah di hari ini kami memperoleh sapaan dari-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah, kami siap untuk mendengar, merenungkan, serta melakukannya. Maka biarlah hari ini serta hari-hari ke depan dalam hidup kami terus dituntun oleh firman kebenaran Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai ayat 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia,
"Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, kisah ini berbicara tentang upaya memperoleh kesembuhan yang tidak mudah. Dari tempat yang jauh, si lumpuh ini telah digotong. Dan ketika digotong pada saat itu tentu tidak segampang zaman sekarang dengan ada kasur yang beroda tinggal didorong, maka mereka harus menggotong si lumpuh ini. Rupanya sulit untuk masuk ke rumah di mana Tuhan Yesus berada. Sehingga mereka harus menggotong si lumpuh ini naik ke atap. Ya, ketika kita bicara tentang atap rumah di zaman itu cukup beda dengan atap rumah pada zaman sekarang, di mana kita punya atap rumah rata-rata kerucut. Zaman dulu rata-rata datar, di atasnya ada dek begitu ya. Dibawa ke atas, lalu kemudian dibongkar karena terbuat dari batu-batu, lalu menurunkan si lumpuh itu. Dan tentu sebuah upaya yang tidak mudah untuk menurunkannya. Mereka harus menjaga supaya si lumpuh dengan tempat tidurnya itu tidak ngejerembab gitu ya, tidak langsung turun, jatuh ke hadapan Tuhan Yesus. Pasti menyakitkan. Mereka tentu menurunkan si lumpuh dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, menahan beratnya sampai tiba mendarat di depan Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kisah ini menjadi menarik karena berbicara tentang sebuah perjuangan untuk memperoleh kesembuhan. Bahwa untuk memperoleh kesembuhan itu tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan Yesus, berteriak, berdoa, memanggilnya, lalu Tuhan datang dan menyembuhkan. Namun ada sebuah upaya yang membutuhkan cara lebih, energi lebih, berpikir lebih, berusaha lebih, sehingga kesembuhan itu kemudian diperoleh. Disinilah perjuangan si lumpuh bersama orang-orang yang menggotong itu memperlihatkan sebuah harapan, keyakinan. Mereka tidak mudah untuk berputus asa. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi saya menjadi sebuah hal yang penting tentang kehidupan si lumpuh ini bersama dengan orang-orang yang menggotongnya. Bahwa mereka mengupayakan apa yang terbaik buat kesembuhan si lumpuh. Ada saatnya ketika kita sakit, sembuh itu tinggal mudahnya datang. Sakit-sakit biasa, kita minum obat warung istilahnya gitu ya. Stok obat juga ada mungkin di rumah kita, lalu kita bisa sembuh dengan cepat, dengan mudah, tanpa sebuah upaya lebih. Tapi ada kalanya bahwa untuk memperoleh kesembuhan itu kita
perlu mengupayakan lebih mencari cara, lebih berkonsultasi dengan dokter, orang yang lebih memahami dan berpengalaman mengenai penyakit kita, dan mungkin mengupayakan obat-obatan yang lebih dari biasanya. Ada pula sakit yang membuat kita bahkan menyedot semua pikiran, tenaga, perhatian, dan kekuatan kita. Ketika sakit itu begitu berat kita jalani, dan kesembuhan tidak kunjung datang. Dan segalanya menjadi terasa berat. Dan disitulah menjadi sebuah hal yang penting untuk kita menghayati kehidupan kita. Bahwa ketika kita mengupayakan kesembuhan bagi sakit yang kita alami, kita jalani, maka kita tahu bahwa kita mencarinya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pemilik kehidupan kita. Dan setiap sakit yang kita miliki, yang keluarga kita miliki, maka tentu kita mengharapkan ada kesembuhan. Dan kesembuhan itu menjadi kesembuhan yang terbaik. Kita berusaha tentu semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin agar kesembuhan itu terjadi. Bahkan tidak menyerah sampai akhir. Di dalam akhir, sakit yang kita jalani, pengobatan kita, ada kalanya kehidupan ini memperlihatkan bahwa Tuhan berkenan untuk menyembuhkan kita dengan cara yang berbeda, yaitu ketika memanggil kita pulang ke surga dan melepaskan kita dari semua penderitaan. Namun tentu hal itu kita terima, kita jalani dengan sebelumnya telah terus mengupayakan apa yang terbaik untuk kesembuhan itu. Kita tidak memaksakan Tuhan untuk menyembuhkan kita, tetapi kita mengupayakan apa yang terbaik buat kita. Khususnya ketika kita misalnya mendampingi keluarga atau sahabat-sahabat kita yang sedang bergumul dengan sakit mereka. Tentu kita terus memberikan dukungan-dukungan terbaik agar kesembuhan itu mereka miliki. Sekalipun mungkin kesembuhan itu sangat sulit, begitu lama, dan kita harus terus menjalani segala prosesnya yang melelahkan buat kita. Tapi sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai sahabat dari orang-orang yang sakit, kita mau terus juga menghayati bahwa disitulah kesempatan kita untuk menunjukkan perjuangan kita bersama-sama dengan mereka yang sedang sakit. Dan ketika kita sendiri mengalami sakit, maka kita mau terus percaya bahwa kita punya orang-orang yang mendukung kita, mendoakan kita, mengupayakan masukan, pemikiran, inspirasi, doa-doa agar kita memperoleh kesembuhan. Dan di dalam semua proses itu, biarlah kita juga menghayati bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Saat kita sakit, kita dapat terus juga menjadi motivasi, kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat kita mendampingi orang yang sakit, maka kiranya kita juga bisa punya kesabaran. Kita mau juga punya satu semangat untuk melayani, menolong mereka yang sedang sakit itu. Dan terkadang proses itu tidak mudah, ya, menguras energi, menguras pikiran, menguras perasaan. Tapi biarlah kita percaya bahwa kasih sayang dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita yang sedang sakit, atau saat kita bersama dengan mereka ketika kita sendiri sakit, semuanya akan menjadi cara Tuhan untuk kita dapat saling menolong dan menguatkan
Kini mari kita menaikkan lagu pujian kita. Ada damai sejahtera Allah. Kita mau percaya ada damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita di hari ini, bahkan juga dalam hari-hari kita ke depan. Mari kita bernyanyi. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Di bagian pertama, sebelum saya memimpin di dalam doa-doa kita, saya memberi kesempatan kepada kita, mari kita berdoa untuk keluarga, sahabat, teman, atau anggota gereja kita yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, atau kita sendiri sedang mengalami sakit. Mari kita menaikkan di dalam doa pribadi kita pada saat ini, kita sebut nama mereka di dalam doa kita dan memohon pemulihan, kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Setelah itu, saya akan memimpin dalam pokok-pokok doa yang lainnya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa setiap sakit yang terjadi ini Tuhan, dengan yakin percaya bahwa Engkau adalah tabib yang agung. Kami juga mengingat untuk Ibu Angel di dalam pergumulan sakitnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bu Damayanti dalam semua upaya kesembuhannya. Juga untuk Bayu pasca menjalani operasi. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam setiap pergumulan kesehatan saudara-saudari kami, biarlah mereka terus berserah dan bergantung padamu. Bahkan biarlah mereka juga dapat terus menjadi saksi-saksi iman tentang kasih, kekuatan,
semangat yang Engkau nyatakan bagi mereka. Di tengah sakit mereka, biarlah mereka terus menjadi berkat. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang sedang mendampingi keluarga atau para sahabat yang sedang sakit, yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan hikmat. Biarlah kiranya setiap umat-Mu dapat mendampingi sebaik mungkin, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan bahkan kehadiran mereka juga terus membawa pemulihan bagi mereka. Kami berdoa untuk setiap dokter, suster, para perawat, para karyawan, para petugas kesehatan, tenaga-tenaga medis, di dalam pelayanan-pelayanan mereka, baik di berbagai rumah sakit, di berbagai klinik, khususnya juga di dalam situasi COVID pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan setiap tenaga medis dengan perlindungan, kesehatan, dan sukacita di dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka. Dan biarlah mereka terus membawa kesembuhan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi PPKM pada saat ini. Dengan persiapan menjelang libur Natal tahun baru nanti, dengan berbagai kecemasan dan kekhawatiran kami mengenai situasi penyebaran COVID, khususnya juga varian yang baru Omikron pada saat ini. Tuhan, biarlah kiranya kami waspada di dalam segala sesuatunya. Mereka yang menggunakan waktu libur dapat secara bijaksana menahan diri, menegakkan prokes dimanapun berada. Dan kami dapat menanggulangi masa-masa liburan ini dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya masyarakat dapat terus memiliki ketangguhan dan vaksinasi khususnya di daerah-daerah dapat terus juga dijalankan semakin cepat sehingga masyarakat terus juga memiliki ketahanan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah di dalam menjalankan pemerintahan pada saat ini. Biarlah juga segala sesuatunya berjalan di dalam naungan kasih-Mu, sehingga keputusan jangka pendek maupun jangka panjang nanti menjadi keputusan yang terbaik untuk menangani situasi di masa pandemi. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu di dalam menyiapkan masa Natal ini. Di GKI Gading Indah, bahkan juga gereja-gereja GKI, gereja-gereja lain, dan juga seluruh gereja yang ada di dunia ini. Biarlah kami ya Tuhan kiranya dapat juga terus menyiapkan ibadah dan juga perayaan Natal dengan tetap memperhatikan prokes, dengan tetap juga menjaga situasi untuk menjadi aman bersama-sama. Berkatilah setiap tim-tim digital di dalam menyiapkan rangkaian masa Natal ini ya Tuhan. Berkati setiap juga komisi-komisi yang mengupayakan ibadah Natal dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kiranya segala sesuatunya terus berlangsung dengan baik dan Natal tahun ini kembali membawa sukacita bagi kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa kami juga untuk setiap pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan kondisi keuangan mereka, bergumul dengan rencana-rencana kehidupan mereka, bergumul juga dengan hubungan, relasi satu dengan yang lain, atau juga konflik yang sedang terjadi. Biarlah dalam kehidupan keluarga kami terus memperoleh damai sejahtera dan hikmat untuk mengupayakan segala yang terbaik di dalam hidup kami bersama keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang merencanakan pernikahan mereka dalam waktu dekat, untuk Henry dan Josie serta Ruth dan Kevin. Dalam semua perencanaan dan pelaksanaan khususnya pemberkatan nanti, kiranya segalanya berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa juga membawa keluarga dari Bu Lina Sucipto, untuk Pak Johan serta putri mereka serta seluruh keluarga besar.
bahwa tidak mudah menghadapi kehilangan istri dan mamah terkasih mereka, Ibu Lina Sucipto. Maka biar Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga. Setiap juga upaya yang sedang dilakukan oleh keluarga untuk menjalankan proses kedukaan sampai di Jakarta, direncanakan dalam pemakaman, maka Tuhan biarlah semuanya juga berjalan di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Tuhan sertai keluarga, Tuhan berikan mereka juga kesehatan yang baik. Kami membawa doa-doa ini Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon, kami percaya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, persekutuan doa kita selesai dengan berakhirnya video ini. Tapi kita percaya bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan berakhir, juga persekutuan kita satu dengan yang lain. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan dalam kehidupan kita bersama teman, sahabat, keluarga, dan anggota-anggota dalam persekutuan kita. Jika ada hal-hal khusus yang hendak disampaikan untuk menjadi pokok doa di dalam persekutuan doa, silakan memberikan informasi kepada pengurus atau juga kepada penatua atau pendeta untuk didoakan bersama-sama. Biarlah kiranya kita percaya Tuhan sumber kehidupan kita yang memelihara kita, bahwa tidak ada sakit yang dapat memisahkan kasih Tuhan dengan kita. Teruslah menghadapi semua dalam hidup ini dengan iman percaya kita. Tuhan menjaga. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.